Episode 21 melanjutkan cerita Kapten James Tucker yang didesak oleh para krunya untuk memberikan jawaban apa yang James temukan di dalam gua. James lalu menjawab bahwa ia telah menemukan darah bumi dan mereka harus menyebarkannya ke seluruh dunia. Tapi para awak kapal dengan tegas menolak. Mereka bahkan kompak meminum racun agar mereka semua mati. Dan Kapten James pun tentu tidak bisa berlayar tanpa awak kapal. James berusaha menghentikan salah satu dari krunya, tapi tanpa sengaja ia malah menembaknya hingga meninggoy. Dan setelah itu dari dada Kapten James sesuatu menyeruak keluar. Itu adalah sebuah bunga ungu yang mekar. Di masa sekarang, Agus, Tommy, dan Dr. Adit telah berhasil sampai di Alaska. Tak lama dari itu sebuah kendaraan Snowcat tiba yang mengendarainya adalah Sienna yang bersama Nuka. Mereka bersyukur melihat Agus dan menyambutnya dengan hangat. Agus pun bertanya, "Di mana Berdi?" Dan Sienna berkata akan menceritakan semuanya di jalan. Sehingga Agus, Tommy, dan Adit segera menaiki Snowcat-nya Sienna. Tentunya setelah jari kelingking Tommy dan Adit dicek dulu apakah gemetaran atau tidak. Tapi sayangnya tanpa mereka sadari, salah satu anak buah Bu Helen mengintai dari kejauhan dan segera melapor kepada Rosie. Ternyata Bu Helen bersama kelompok besarnya juga telah berada di Alaska. Bahkan mereka memiliki pos markas sendiri. Bu Helen kali ini tidak akan menugaskan Rosie untuk menangkap Agus karena ia merasa setiap kali menugaskan Rosie pasti selalu gagal. "Biar aku saja yang turun sendiri," ucap Bu Helen. Rosie terlihat kesal. Alasan ia ikut misi ini adalah untuk melindungi anak-anak serigalanya yang dijadikan alat oleh Bu Helen. Sedangkan sekarang ia tak bisa berbuat apa-apa karena Bu Helen melarangnya untuk ikut. Untuk melampiaskan kemarahannya, Rosie berniat untuk membunuh Bear yang saat ini sedang dalam keadaan terikat. Ia menghunuskan pisaunya, namun Bear tidak meminta ampun. Ia justru bertanya, "Siapa nama anak Rosie yang meninggal itu?" "Kau pasti memberinya nama. Kau menyayanginya dan juga ketiga anakmu yang lain kan? Makanya kau ikut misi ini," ucap Bear. Ia sungguh menyesal telah melukai anak serigala Rosie. Dan Bear mengaku terpaksa melakukan itu karena harus melindungi Wendy adiknya. Tiba-tiba Rosie dipanggil melalui Radgom. Katanya adik Rosie membutuhkan bantuannya segera. Sementara itu si kecil Wendy juga berada di pos markas tersebut, masih bersembunyi dan menunggu kesempatan untuk bisa menyelamatkan Bear. Kemudian anak itu mengambil sebuah tang pipa yang mungkin bisa ia gunakan sebagai senjata. Bear saat ini terlihat berusaha melepaskan diri dengan berbagai cara. Hingga dia berhasil melepaskan tali ikatannya dari pengait. Meskipun harus merasakan sakit saat menjatuhkan diri. Sayangnya aksinya itu kepergok oleh Jordan yang langsung mengolok-olok Bear. Dia tidak sadar, di belakangnya ada Wendy yang segera menghantamkan tang pipa ke kepala Jordan dengan sangat keras hingga dia pingsan. Siapa sangka si kecil Wendy yang biasanya beban kini menjadi sosok penolong untuk Bear. Bear langsung memeluknya dan mereka akan bergegas mencari Agus. Di sisi lain, Snowcat yang dinaiki Agus CS telah sampai di pos perlindungan milik Sienna. Kedatangan Agus, Tommy, dan Adit sepertinya kurang disukai oleh masyarakat di sana. Namun Sienna meminta ketiganya untuk cuek saja karena itu reaksi yang wajar. Sebab para warga pos perlindungan sudah lama sekali tidak kedatangan orang asing dari luar. Setelah berada di ruangan Sienna, mereka mulai membahas tentang menghilangnya Berdi sejak 4 hari yang lalu. Satu-satunya petunjuk yang Sienna tahu adalah saat itu Berdi diikuti oleh orang asing, yang orang asing tersebut sudah mati. Sienna menunjukkan topi orang asing itu. Tommy dan Agus langsung mengenali bahwa itu adalah topi para anggota Bu Helen. "Dia pasti akan segera datang. Kita tak punya banyak waktu," ujar Tommy. "Adakah petunjuk lainnya?" Nuka lalu memberitahukan tentang jurnal Kapten James Tucker yang diberikan kepadanya.
Perdi juga selalu membahas tentang sebuah gua yang katanya tempat asal muasal dari hibrida dan virus desik, ungkap Nuka. Mereka pun yakin di situ jika berhasil menemukan gua tersebut maka mereka juga akan bisa menemukan Bardi. Masalahnya, gua misterius itu entah di mana lokasinya. Tiba-tiba saja, Agus seperti bisa mendengar sesuatu yang tidak dapat didengar oleh orang lain. Agus lalu menunjuk ke arah dari mana suara itu berasal. Lalu dari pendengaran Agus dan juga informasi yang dimiliki oleh Siana, mereka pun menyimpulkan bahwa kemungkinan besar gua misteriusnya berada di lokasi yang dinamai Junction 18. Tapi sebelum itu, Siana mengajak mereka untuk mencari pakaian hangat yang cocok agar tidak kedinginan di luar sana nanti. Di momen itu, Dr. Adit tak sengaja menemukan selembar kertas yang jatuh dari jurnal Kapten James. Di kertas itu ada tulisan, "Semuanya terlepas saat aku mengorbankan rusa itu," yang ditulis oleh Kapten James. Lalu tak lama dari itu mimpi buruk pun datang tatkala Bu Helen dan pasukannya tiba ke pos perlindungan Siana. Bahkan seorang warga yang mencoba mencegahnya masuk langsung ditembak mati di tempat oleh Bu Helen. Dia datang ke sana tentunya adalah untuk menangkap Agus. Dan Bu Helen menjelaskan bahwa Agus adalah satu-satunya jawaban untuk menghentikan pandemi virus desik dan juga fenomena hibrida. Ia memberikan waktu 5 menit kepada para warga pos untuk menyerahkan Agus. Jika tidak, maka Bu Helen akan mengerahkan cucu-cucu serigalanya untuk menyerang semua orang di sana. Untungnya, para warga pos ini tidak langsung cepu begitu saja. Mereka seperti tidak mau mengatakan tentang keberadaan Agus. Tentunya karena mereka sangat menghormati Siana. Sementara itu, Agus dan kawan-kawan terjebak di ruangan Siana. Jalan keluar dari bangunan pos ini hanya ada satu yang tadi dilewati oleh Bu Helen. Tapi Nuka memiliki ide. Ia bisa membawa Agus keluar melalui jalur ventilasi. Karena tubuh mereka kecil jadi pasti muat merangkak di sana. Namun setelah berada di luar, Agus akan sendirian menuju ke Junction 18. Awalnya Tommy merasa berat hati. Tapi ia tahu hanya inilah satu-satunya cara agar Agus bisa selamat. Dengan terpaksa, Tommy harus membiarkan Agus pergi sendiri. Dr. Adit di situ terlihat sangat gusar karena menurutnya Agus harus bersama dirinya saat masuk ke gua misterius itu. "Sudahlah Dit, lakukan saja apa yang biasa kau katakan kepada kami, yaitu yakin dan percaya," ujar Tommy. Sementara itu, waktu 5 menit yang diberikan oleh Bu Helen sudah habis. Ia bersiap untuk melepaskan ketiga cucu serigalanya. Lalu Tommy datang ke sana. Ia tidak peduli jika terbunuh oleh Bu Helen. Tommy hanya ingin Agus selamat, jadi ia akan berusaha mengulur waktu. Tetapi si Dr. Adit malah ikut ke sana dan dengan entengnya berkata, "Bu Helen, Agus sudah pergi dan aku tahu kemana tujuannya." Sontak hal itu membuat Tommy sangat marah. Namun anak-anak buah Bu Helen menahannya. Dr. Adit ini begitu terobsesi dengan gua misterius. Saking inginnya dia ke sana bersama Agus sampai-sampai si Adit ini rela berkhianat. Dan ketika Tommy akan dibunuh oleh Bu Helen, untungnya Siana melakukan sesuatu. Ia membuat sistem alarm kebakaran aktif sehingga gas pemadam otomatis terlepaskan. Karena pandangan semua orang menjadi terbatas, Tommy bisa dengan mudah melepaskan diri dibantu oleh Siana. Bu Helen di situ malah melepaskan 3 serigala hibridanya, sehingga beberapa orang ada yang menjadi korban. Sayangnya, satu hibrida serigala menemukan dan mencium jejak Agus, sehingga ia memanggil 2 kawannya untuk pergi mengejar Agus. Sementara itu, Nuka membawa Agus ke jalur pipa minyak tua. Karena dengan mengikuti jalur pipa itu, Agus akan sampai di Junction 18. Nuka sendiri ingin kembali untuk membantu ibunya menyelamatkan diri dari Bu Helen.
Di sisi lain, Bu Helen sudah mengamankan diri. Ia pun berbicara dengan si Adit. Di situ Adit menjelaskan tentang gua misterius dan Agus yang bisa menyelamatkan dunia. Dengan jurnal Kapten James dan sumber daya yang dimiliki oleh Bu Helen, maka mereka pasti berhasil menemukan gua itu dan juga Agus. Bagaimana jika aku mengambil saja jurnal itu dan membunuhmu, Dok? Ungkap Bu Helen. Saat itu juga, Adit menjatuhkan jurnalnya ke dalam api sampai terbakar. Tidak bisa. Kau akan membutuhkanku, Helen Zhang. Hanya aku yang tahu harus bagaimana, tegas Adit. Singkat cerita, Agus Suragus sudah sampai di Junction 18. Tapi sepertinya di sana tidak terdapat gua. Jadi anak itu pun kebingungan. Hingga tiba-tiba saja 3 serigala hibrida cucu Bu Helen datang dan mengepung Agus. Ketika Agus sudah sangat terdesak, muncullah pria setengah rusa kemarin menolong Agus dengan mencoba mengalahkan 3 serigala hibrida itu. Namun, karena pria setengah rusa ini sepertinya sudah tuir, jadi dia tidaklah terlalu tangguh. Tiga hibrida serigala berhasil menjatuhkannya dan mulai menggigiti pria itu. Untungnya Agus tidak tinggal diam. Ia mengambil obor milik si pria rusa dan mulai meneriaki para hibrida serigala. "Pergi kalian! Pergi! Menjauh dari sini! Pergi!" teriak Agus sambil mengibas-ngibaskan obor. Pada akhirnya, 3 serigala hibrida itu tampak ketakutan dan memutuskan untuk mundur. Karena Agus juga tidak sendirian, ada pria rusa besar di belakangnya. Sweet Tooth bersambung. Di sebuah bangunan gereja kecil pada tahun 1911, tepatnya di Alaska, memperlihatkan seorang wanita Inuit bernama Ikiak yang sedang mengukir gading walrus untuk diberikan pada anaknya yang masih bayi bernama Munak Sriri. Dia hibrida rusa. Suami dari Ikiak ini adalah salah satu krunya Kapten James Tucker yang bernama Nathaniel. Seseorang yang sebelumnya kita lihat tak sengaja tertembak oleh Kapten James. Dialah ayah dari Munak. Saat itu kelompoknya Ikiak tidak mau lagi menerimanya dikarenakan Ikiak telah melahirkan bayi setengah hewan. Mereka menganggap bayinya itu telah dirasuki oleh iblis. Dan di masa sekarang, sosok Munaklah yang baru saja menyelamatkan Agus. Dia membawa Agus ke bangunan gereja, tempat di mana ia membawa Bardi. Di sanalah rumah Munak sedari kecil hingga sekarang. Who's there? Tentu saja di situ Agus dan Bardi langsung bertemu. Keduanya betapa sangat bahagia, bersyukur dan tidak menyangka akhirnya bisa bertemu satu sama lain. Tapi sayangnya di momen yang bahagia itu, Munak nampak kesakitan dan sekarat karena mengalami luka akibat serangan anak-anak serigala hibrida. Meski di situ Bardi ingin mengobatinya, namun Munak menolaknya. Ia tidak ingin dibantu oleh seorang manusia, apapun alasannya. Munak sangat membenci manusia. "Jika memang benar begitu, kenapa kau menyelamatkan ibuku?" tanya Agus. Kemudian Munak menyodorkan foto Agus kecil. Karena Bardi membawa foto itu, membuat Munak tahu jika dia adalah seorang ibu. "Aku tidak ingin seorang anak kehilangan ibunya. Karena aku tahu betapa sakitnya itu. Aku dulu kehilangan ibuku," jelas Munak. Bardi terkejut saat mengetahui jika Munak adalah anak dari Ikiak dan Nathaniel. Karena itu artinya Munak sudah berusia sekitar 110 tahun. Dari mana Bardi bisa tahu nama Ikiak dan Nathaniel? Ya tentu saja dari jurnalnya Kapten James. "Selama 110 tahun itu, aku berusaha melindungi gua misterius dari jangkauan manusia," ucap Munak. Kenapa Munak berusaha melindungi gua misterius? "Akan kuceritakan. Tolong ambilkan gading walrus peninggalan ibuku," pinta pria rusa itu. Beralih ke pos perlindungan Bu Helen yang sekarang nampak mulai ditinggalkan. Dikarenakan Bu Helen dan para pengikutnya memutuskan untuk pindah ke pos perlindungan milik Siana yang sudah mereka ambil alih. Karena hal itu, Bear dan Wendy jadi memiliki peluang yang besar untuk kabur. Mereka berdua mencuri salah satu kendaraan milik Bu Helen dan berhasil melarikan diri.
Sementara itu, Bu Helen saat ini sedang berbincang-bincang dengan Dr. Adit di pos perlindungan Siana. Ada kedua putrinya juga, Rosie dan Ginger. Adit tengah menjelaskan bagaimana caranya mereka menghentikan pandemi virus The Sick dan juga fenomena hibrida. Karena diketahui saat ini Ginger sedang hamil dan Bu Helen sangat ingin jika cucunya yang lahir itu adalah manusia tulen. Adit bercerita, sebenarnya ada satu hal penting dalam mimpiku yang belum kuceritakan pada siapapun, yaitu aku membunuh Agus di gua misterius. Awalnya aku ragu dengan mimpi itu, tapi jurnal Kapten James menegaskannya. Dia menulis harus mengorbankan rusa untuk melepaskan semuanya, jelas Adit. Selain itu, berkat cucu-cucu serigala Bu Helen, mereka sekarang tahu lokasi terakhir Agus adalah di Junction 18. Mereka tinggal melacak Agus dari sana. Beberapa saat kemudian, Bu Helen dan anak-anak buahnya menemukan sesuatu yang sangat mengesankan, yaitu sebuah kendaraan pengebor raksasa yang dikenal dengan nama The Beast. Kendaraan pengebor minyak ya guys. Dengan itu Bu Helen berencana untuk mengebor isi dari gua misterius yang diceritakan oleh Adit. Kembali ke sisi Bear dan Wendy. Bear menghentikan kendaraan saljunya karena ia merasa bahwa mereka tersesat. Tak tahu harus pergi kemana lagi. Bear juga terus diliputi perasaan bersalah karena telah membunuh Bruno, anak hibridanya Rosie. Namun Wendy menegaskan bahwa itu bukanlah kesalahan Bear. Saat aku bersembunyi di pesawat Bu Helen, anak-anak serigala itu menggonggongiku, Kak. Nampak sangat membenciku. Padahal kami sama-sama anak hibrida. Itu menyedihkan. Jadi itu bukanlah salah kakak. Juga bukan salah anak-anak hibrida serigala. Melainkan kesalahan Bu Helen yang telah membuat mereka menjadi seperti itu, tegas Wendy. Kemudian Wendy juga mengungkapkan jika dirinya pernah diberitahu oleh mendiang Ibu Amy bagaimana caranya menentukan arah dengan melihat rasi bintang. Kita harus mencobanya, Kak, ujar Wendy. Sementara itu Tommy dan Siana yang berhasil menyelamatkan diri terlihat pergi dan tiba di rumahnya Birdie. Syukurnya Siana bisa menemukan Nuka di sana. Aku tahu ibu akan kesini, ujar anak itu. Tak lama kemudian rombongan warga pos perlindungan Siana juga datang ke sana. Mereka semua sekarang sudah tidak punya lagi tempat tinggal, dikarenakan kelompok Bu Helen yang merampas tempat perlindungan milik mereka. Selain itu Bu Helen juga akan menghabiskan seluruh persediaan listrik pos perlindungan untuk mengoperasikan bis, kendaraan pengebor minyak. Dia pasti ingin menggali gua misterius, sahut Tommy. Hal itu tidak bisa dibiarkan. Para warga pos juga sangat membutuhkan tempat perlindungan tersebut agar bisa bertahan hidup ketika Polar Night tiba. Apa itu Polar Night? Polar Night adalah sebuah fenomena alam ketika matahari sama sekali tidak terbit di kutub selama berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu lamanya. Kegelapan penuh menyelimuti, suhu udara turun drastis hingga mencapai titik beku, dan badai salju dapat datang kapan saja tanpa peringatan. Pada masa itu satu-satunya cara manusia bisa bertahan hidup adalah dengan bersembunyi di dalam pos perlindungan, memanfaatkan sisa energi listrik untuk pemanas, penerangan, dan cadangan oksigen. Tanpa tempat yang aman, mereka akan membeku perlahan di luar sana atau tersesat dalam gulita yang tak berujung. Tapi beberapa warga mulai menyalahkan Siana karena telah membawa Agus ke tempat mereka sehingga terjadilah malapetaka seperti ini. Mereka di situ ingin menyerahkan Agus dan Tommy kepada Bu Helen agar siapa tahu Bu Helen mau mengembalikan pos perlindungan. Namun Tommy tiba-tiba mengeluarkan jurus rahasia, ceramah no jutsu, untuk menyadarkan semua orang bahwa jalan terbaik saat ini adalah bersatu dan berusaha untuk melawan kelompok Bu Helen. Siapa sangka kata-kata Tommy itu ternyata berhasil menyadarkan para warga pos sehingga setuju untuk bekerja sama menghentikan dan mengalahkan Bu Helen. Tiba-tiba saja di situ mereka dikejutkan dengan kedatangan Bear dan Wendy dari luar. Mereka berdua berhasil sampai di sana menemukan Tommy. Dan Tommy pun tentu sangat kaget, tidak menyangka jika Bear dan Wendy berada di sini. Berpindah ke gerejanya Munak. Saat ini Munak tengah bercerita tentang Kapten James Tucker dahulu yang memiliki misi menemukan obat untuk segala jenis penyakit. Singkat cerita, James berhasil menemukannya di gua misterius. Akan tetapi, Kapten James ini serakah. Ia menginginkan lebih. Di dalam gua itu, James mengambil darah bumi
yang membuatnya harus mendapatkan konsekuensi yang sangat besar, yaitu lahirnya virus The Sick. Apakah kita bisa memperbaikinya? Tanya Agus. Itu mungkin saja, namun Munak selalu berusaha mencegahnya selama ini. Ia ingin membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Bagi Munak, umat manusialah virus sebenarnya, lalu pandemi The Sick adalah obatnya. Manusia tak pantas hidup di bumi ini, Agus. Mereka serakah dan selalu merusak tanpa henti, ucap Munax. Ia juga menceritakan bagaimana Ikiak, ibunya, meninggal saat Munak masih kecil. Dan setelah tak ada ibunya yang melindungi, Munak diperlakukan seperti binatang oleh orang-orang. Bahkan Munak tak memiliki tanduk, itu dikarenakan tanduknya dipotong oleh mereka. Meski begitu, Agus tidak sependapat dengan Munak. Mereka tidak bisa menyamaratakan manusia itu jahat, karena ada juga sebagian yang baik dan tulus. Agus berkata, Paba, Big Man, Bear, Aimi, ibuku, Siana, dan banyak lagi, termasuk ibumu, kakek Munak. Mereka semua baik, dan aku ingin menyelamatkan mereka semua. Tetapi Munak memilih untuk tetap pada pendiriannya hingga akhir hayat menjemputnya. Pria rusa tua itu meninggal dunia. Namun tak lama dari itu, Agus justru menemukan petunjuk tentang keberadaan gua misterius dari gading walrus peninggalan Munak. Kini mereka tahu di mana letak keberadaan gua tersebut. Beberapa menit kemudian, Agus dan Berdi tampak sudah bersiap akan pergi. Akan tetapi, ada seseorang yang menggedor-gedor pintu. Episode 22 lalu ditutup dengan memperlihatkan bahwa fenomena Polar Night telah tiba di Alaska. Dan Bu Helen bersama anak-anak buahnya juga si Adit yang sedang dalam perjalanan untuk mencari Agus Suragus. Sweet Tooth bersambung.